Sekian. Saya Ibu. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, baik, ketua kelasnya mana? Saya Bu. Bagaimana kehadirannya hari ini? Hadir semua Ibu. Wah, luar biasa sekali. Mari aplaus. Ini Ibu suka dari kelas kalian karena kehadirannya itu sangat bagus. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu ingin sedikit bertanya kepada anak-anak semua, terlebih khusus laki-laki sih. Siapa di antara kalian yang merokok? Istri. Atau Amin Ibu, amin Ibu. Nah, kalian tahu tidak bahayanya merokok itu apa? mati. Iya. Ada baiknya sih Bu. Rokok itu ada baiknya. Ya, Ya, benar. Pernapasan itu. Jadi semua jawaban kalian yang benar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mengidentifikasi gangguan sistem pernapasan beserta penyebab dan cara pencegahannya. Nah, minggu kemarin atau pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian sistem pernapasan. Setelah itu organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan kita serta mekanismenya itu seperti apa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia. Gangguan pada sistem pernapasan manusia dapat mengakibatkan terganggunya proses pertukaran gas yang vital bagi tubuh. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi di sini yang akan Ibu jelaskan itu hanya 4 macam gangguan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada flu. Nah, flu ini merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan, menyebabkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa flu ini juga merupakan salah satu gangguan sistem pernapasan. Nah, di sini gejalanya itu kan dapat berupa pilek. Nah, ketika seseorang pilek akan terdapat cairan pada rongga hidung mereka. Nah, cairan itulah yang akan membuat seseorang itu kesulitan bernapas karena organ hidung kita juga termasuk salah satu organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Nah, jadi anak-anak, penyebab flu itu adalah virus influenza. Nah, virus ini mudah menular melalui udara, terutama saat penderita batuk, bersin, atau berbicara mengeluarkan tetesan kecil yang mengandung virus. Nah, itu misalkan itu seperti kita berada di dekat orang yang menderita penyakit flu ini. Ketika ia bersin, maka kita yang berada di sekitar si penderita ini akan terinfeksi virus influenza ini. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi flu. Cara mengatasi flu ini ada beberapa cara. Yang pertama itu istirahat. Tentunya orang yang menderita penyakit flu harus mengatur pola istirahatnya agar lebih baik lagi. Yang kedua itu minum banyak cairan. Contohnya itu seperti banyak mengonsumsi air putih dan juga air hangat. Selanjutnya
Selain itu juga, ketika seseorang mengonsumsi obat tidak sesuai dengan anjuran dokter, hal itu pun dapat memicu terjadinya asma kambuh. Nah, yang terakhir adalah stres dan emosi. Nah, stres dan emosi ini juga termasuk salah satu penyebab asma itu terjadi. Untuk mengatasi asma, langkah pertama yang perlu dilakukan tentunya adalah mengonsumsi obat-obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua itu adalah perubahan gaya hidup. Nah, untuk perubahan gaya hidup ini, si penderita asma ini dapat melakukan aktivitas seperti olahraga secara rutin dan melakukan meditasi. Dan yang ketiga, pendidikan asma, di mana si penderita dapat belajar tentang asma itu sendiri, mulai dari penyebabnya itu apa, cara mengatasinya seperti apa, sehingga si penderita asma ketika berada di lingkungan yang banyak debu atau berdekatan dengan orang-orang yang merokok, dia sudah bisa tahu bagaimana cara supaya asmanya itu tidak kambuh, misalnya dengan menggunakan masker. Nah, gangguan yang berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah kondisi peradangan pada bronkus yang menyebabkan saluran pernapasan menyempit dan memproduksi lendir berlebih. Nah, untuk membedakan gangguan bronkitis dan juga asma itu, anak-anak bisa perhatikan pada gambar ini. Jadi yang pertama ini merupakan saluran pernapasan yang sehat, sedangkan yang kedua ini merupakan saluran yang sudah terinfeksi atau bronkitis ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada cairannya. Jadi perbedaannya itu, kalau pada asma itu terjadi pembengkakan pada bronkus, sedangkan bronkitis ini pada saluran pernapasan yaitu bronkus itu terdapat cairan. Jadi anak-anak, bronkitis ini juga dapat mengganggu pernapasan kita karena dengan adanya cairan tersebut akan mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita. Untuk penyebab bronkitis ini, yang pertama itu ada infeksi, di mana bronkitis ini seringkali disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang kedua itu ada paparan iritan. Nah, paparan iritan ini bisa berupa asap rokok, polusi udara, dan juga zat kimia lain yang merangsang bronkus yang dapat menyebabkan peradangan. Selanjutnya ada faktor risiko, di mana beberapa faktor risiko bronkitis meliputi merokok, terpapar asap rokok, yang berikutnya itu udara terpolusi, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, untuk cara mengatasinya itu yang pertama ada mengonsumsi obat-obatan dengan mengikuti resep yang diberikan dokter. Jadi ketika si penderita bronkitis ini ingin mengonsumsi obat-obatan, tentunya harus sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Yang kedua itu ada pengobatan gejala. Pengobatan gejala seperti batuk dan sesak napas dapat dilakukan dengan menghirup uap air hangat, minum banyak air, dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, pengobatan bronkitis kronis, di mana pada bronkitis kronis ini pengobatan fokus pada mengurangi gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk gangguan yang terakhir itu ada pneumonia. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Nah, jadi pada pneumonia ini adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan di kantong-kantong udara atau alveoli. Nah, jadi perbedaannya dengan bronkitis itu, kalau bronkitis terdapat cairan pada saluran pernapasan yaitu bronkus, sedangkan pneumonia terdapat cairan yang berada di alveoli. Alveoli ini biasanya diisi udara, terisi pada pneumonia, mereka terisi cairan atau nanah. Selanjutnya itu penyebab dari pneumonia itu penyebab dari
pertama itu ada bakteri. Nah, bakteri itu contohnya itu seperti Streptococcus pneumonia. Yang kedua itu ada Haemophilus influenza, dan yang ketiga Legionella pneumophila. Nah, selain itu juga penyebabnya itu bisa juga dari virus, contohnya itu seperti influenza, virus respiratory syncytial atau RSV, dan yang terakhir itu ada COVID-19. Nah, penyebab yang berikutnya itu bisa dari jamur seperti Pneumocystis jirovecii yang lebih sering terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Untuk cara mengatasinya itu yang pertama tentunya menggunakan antibiotik jika disebabkan oleh bakteri, yang kedua antivirus jika disebabkan oleh virus, dan yang ketiga obat-obatan lain yang bergantung pada penyebab dan gejala pneumonia, dan yang keempat terapi pendukung seperti oksigen terapi dan istirahat, dan yang terakhir riwayat inap di rumah sakit untuk kasus pneumonia berat. Nah, itu saja pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada anak-anak yang mungkin kurang paham atau ingin memberikan pertanyaan. Ibu persilakan. Baik Ibu, saya bertanya Ibu. Ya, baik, silakan. Ibu, pertanyaan saya, jelaskan mengapa orang yang menderita penyakit asma sering kambuh di malam hari atau saat musim dingin? Wah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, jadi pada umumnya itu si penderita penyakit asma ini tentunya akan lebih cenderung kambuhnya itu di malam hari atau pada musim dingin, misalnya itu seperti musim hujan. Nah, jadi alasannya itu yang pertama itu tentunya udara yang dingin. Jadi saat malam hari atau musim dingin, udara jadi lebih dingin atau kering, di mana udara seperti ini bisa membuat saluran pernapasan iritasi dan menyempit sehingga susah bernapas. Yang kedua itu pada malam hari tubuh menghasilkan lebih sedikit hormon kortisol yang biasa membantu mengurangi peradangan. Jadi tanpa hormon ini saluran napas kita lebih mudah meradang dan memicu asma. Mungkin sekian jawaban dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang paham? Oke, baik. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Sebelumnya Ibu meminta kalian untuk duduk berkelompok. Baik Ibu. Cukup 2 kelompok ya. Ibu. Kasih dulu. Kerjanya berapa menit Ibu? 5 menit. Tidak sabar ya. Ibu semangat dulu. Sekarang anak-anak bisa perhatikan pada NKPD yang sudah dibagikan. Nah, jadi pertama yang perlu anak-anak lakukan itu tentunya mengisi nama anggota kelompok kalian. Nah, setelah itu anak-anak perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada pada LKPD. Nah, itu merupakan gambar si penderita kanker paru-paru. Nah, di sebelah kanannya itu teman-teman anak-anak Oke, setelah mengisi nama-nama anggota itu, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang pada LKPD. Jadi gambar itu merupakan anak-anak bisa perhatikan di sini. Jadi di bagian kanan ini merupakan paru-paru normal, sedangkan di bagian kiri Ibu ini merupakan
akan seseorang yang merokok. Nah, dari asap rokoknya itu akan menyebabkan terjadinya seseorang itu menderita kanker paru-paru. Nah, jadi oke, anak-anak nonton dulu. Nah, sudah kan? Sudah nonton kan? Nah, tugas adik-adik, tugas anak-anak itu menganalisis masalah terkait yang ada pada video itu, mulai dari penyebab, gejala yang ditimbulkan, dan bagaimana cara mengatasinya. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu ibu meminta salah satu kelompok yang bersedia untuk maju presentasi hasil diskusi yang sudah dibuat. Tiga. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Karena waktu sudah 5 menit nih. Sudah mau 6 menit malah. Sudah selesai, Bu. Sudah ibu. Sudah ibu. Kelompok mana yang saya presentasi nih? Kelompok 1, Bu. Ayo sekarang kelompok 1. Perwakilannya semua. Tidak ada perwakilan. Ya. Baik Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk itu saya minta dari teman 1 bisa baca. Baik, dari video dan gambar yang tadi sudah dipaparkan di situ dapat kami amati pada gambar itu terdapat kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru itu adalah salah satu jenis kanker paling mematikan di dunia, dan dari gambar itu merokok merupakan penyebab utamanya. Nah, dalam proses merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Yang pertama itu asap rokok masuk ke dalam saluran pernapasan. Ketika seseorang menghirup asap rokok, di situ asap itu bergerak melalui mulut atau hidung, lalu menuju tenggorokan, kotak suara, batang tenggorokan, cabang paru-paru, bronkiolus, dan akhirnya mencapai pembuluh darah. Yang selanjutnya itu kandungan bahaya dalam asap rokok. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, termasuk lebih dari 70 penyebab kanker seperti bencana, zat kimia yang merusak sel-sel saluran pernapasan dan memicu perubahan genetik. Selanjutnya itu adalah kerusakan pada saluran pernapasan. Nah, yang pertama itu silia tidak berfungsi, yang kedua ada peradangan dan perubahan sel, yang ketiga ada mutasi genetik, yang keempat itu adalah tumbuhnya kanker paru-paru. Nah, sel abnormal akan terus membelah, kemudian membentuk tumor ganas. Jika tidak diobati, sel kanker dapat menyebar ke organ lain. Selanjutnya mekanisme kerusakan. Yang pertama akan menjadi kerusakan DNA, di mana karsinogen mengganggu siklus pertumbuhan sel, menyebabkan mutasi genetik. Yang kedua ada peradangan kronis, di mana rokok memicu peradangan terus-menerus merusak jaringan paru-paru. Yang terakhir ada penumpukan sel, di mana yang dapat rusak, berkembang dan tak terkendali dan membentuk tumor ganas. Yang kedua ada gejala kanker paru-paru. Yang pertama gejala awal itu seringkali diabaikan. Yang pertama bentuk kronis yang tidak kunjung sembuh atau semakin parah. Yang kedua ada perubahan pola batuk, misalnya batuk berdarah. Yang ketiga ada sesak napas, terutama saat
Yang kelima ada nyeri dada dan menunduk saat batuk atau bernapas dalam. Yang terakhir ada penurunan berat badan drastis tanpa diet. Gejala selanjutnya itu stadium lebih parah, di mana yang pertama yaitu napas menyingit-nyingit, yang kedua ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak, yang selanjutnya ada sakit tulang, di mana ketika mengalami sakit kanker itu akan menyebar ke tulang-tulang. Yang selanjutnya ada sakit kepala atau kejang, terutama di bagian otak. Yang terakhir ada kelelahan ekstrim akibat anemia. Cara mengatasinya itu yang pertama berhenti merokok, yang kedua menghindari asap rokok, yang ketiga menghindari populasi atau bahan kimia berbahaya. Nah, pengobatannya, yang pertama pengobatan medis itu bisa berupa operasi, di mana untuk mengangkat satu lubus paru-paru atau mengangkat seluruh paru-paru. Yang kedua ada kemoterapi, di mana obat-obatan dapat membunuh sel kanker. Misalnya efek sampingnya itu dapat berupa mual, rambut rontok, dan lemas. Yang ketiga ada radioterapi, di mana sinar energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Yang kedua digunakan sebelum atau sesudah operasi untuk meredakan gejala. Yang keempat terapi target, di mana menyerang mutasi gen spesifik. Selanjutnya lebih presisi dengan efek samping lebih ringan. Yang kelima itu memperkuat sistem imun untuk melawan kanker. Selanjutnya efek untuk beberapa jenis kanker paru stadium lanjut itu bisa berupa manajemen nyeri, terapi oksigenik untuk membantu pernapasan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, yaitu jelaskan beberapa contoh kandungan berbahaya dalam rokok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana? Mungkin bisa Untuk jawabannya silakan. Oke, silakan untuk Kang Sam membacakan jawabannya. Jadi kandungan berbahaya dalam rokok. Asap rokok mengandung bawang zat kimia dengan 70 plus diantaranya bersifat karsinogenik atau pemicu kanker seperti nikotin atau zat adiktif yang mempercepat pertumbuhan tumor. Dan yang kedua tar itu merusak sel paru-paru dan memicu mutasi genetik. Yang ketiga arsenik formaldehida, kadmium atau merusak DNA sel. Dan yang terakhir adalah polonium 210 atau zat radioaktif yang merusak jaringan paru-paru. Oke, baik, dari jawaban dari penumpang, apakah dari Kalpisti bisa menerima atau ada tanggapan? Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, jadi dari yang sudah dipaparkan atau yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 itu sudah sangat benar dan sudah sangat lengkap. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu meminta dari kelompok 2 ya menyimpulkan terkait yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama penyebab utama. Penyebab utamanya yaitu merokok atau mengandung 70 plus zat karsinogen, merusak sel paru-paru dan memicu kanker. Yang kedua gejala khas, batuk kronis, sesak napas, batuk berdarah.
nyeri dada, dan penurunan berat badan drastis. Yang ketiga, pencegahannya berhenti merokok sesegera mungkin dan hindari paparan asap rokok. Yang keempat, pengobatannya tergantung stadium, yaitu meliputi operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi target atau imunoterapi. Dan yang kelima, kunci penting pada kesimpulan tentang kanker paru-paru akibat merokok, yaitu deteksi dini lewat screening untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tentunya anak-anak sudah paham kan? Tidak boleh merokok ya. Setelah belajar ini, seharusnya kalian tidak boleh merokok lagi karena kalian sudah tahu bahwa pada rokok itu terdapat bahan-bahan kimia yang dapat merusak saluran pernapasan kita. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan keseluruhan terkait materi kita pada hari ini. Jadi, gangguan pada sistem pernapasan kita itu tidak hanya yang tadi sudah Ibu jelaskan, hanya asma, flu, pneumonia, dan juga kanker paru-paru, tapi masih banyak lagi. Nah, intinya di sini flu itu disebabkan oleh virus influenza. Nah, gejalanya itu bisa berupa demam, batuk, dan pilek. Nah, untuk penanganannya itu istirahat secukupnya, hidrasi, obat, dan mengonsumsi obat sesuai resep. Yang kedua itu untuk penyakit asma atau gangguan asma. Jadi pemicunya itu bisa dari alergi berupa debu, polusi, dan juga stres. Untuk penanganannya itu tentunya mengonsumsi obat yang sesuai dengan anjuran dokter, perubahan gaya hidup, dan yang ketiga itu ada gangguan bronkitis, di mana peradangan bronkus dengan gejala batuk berdahak dan sesak napas. Penyebabnya itu infeksi dan iritan berupa rokok dan polusi. Untuk penanganannya itu obat, terapi uap, dan juga istirahat secukupnya. Selanjutnya pneumonia, infeksi alveoli pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga jamur. Untuk gejalanya itu bisa berupa sesak napas, demam, dan juga dahak kental. Penanganannya itu bisa berupa antibiotik atau antivirus, oksigen, dan rawat inap jika berat. Nah, untuk yang terakhir itu tadi kanker paru-paru yang sudah dijelaskan banyak oleh kelompok 1. Yang intinya di mana penyebab utamanya itu adalah merokok. Nah, gejalanya itu batuk kronis, bahkan bisa sampai batuk darah, dan juga sesak napas. Nah, untuk penanganannya itu bisa melakukan operasi. Nah, mungkin sekian ya pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya diingatkan lagi, terlebih khusus untuk laki-laki, berhenti rokok ya. Tidak boleh merokok. Soalnya kan kalian sudah belajar, seharusnya kalian tahu akibatnya itu apa. Dan ini untuk ibu kalian juga, untuk masa depan kalian. Jadi saran dari ibu, sebaiknya kalian tidak boleh merokok lagi. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalian menyampaikan kepada teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian lah. Begitupun bagi yang perempuan mungkin bisa menjelaskan kepada bapak kalian atau teman-teman kalian terkait bahayanya merokok ini. Nah, untuk menutupnya ibu meminta untuk pembelajaran kita pada hari ini, ibu meminta salah satu memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan guru Sabar. Berdiri, kita berdoa. Jadi tolong berdiri ya anak-anak. Ya, Bu. Atau berdiri. Teman-teman dan guru sebelum kita bagi pembelajaran